Menulislah dari hatimu agar engkau bertemu pembaca setiamu. Weh, Jadi kalau kita menulis dari hati akan ketemu hati, itu aja sih. keren banget. Orang-orang yang tidak membaca buku sama buruknya dengan mereka yang tidak bisa membaca buku. Mark Twain. Tentu ini identik maknanya dengan pernyataan mereka yang tidak menulis sama buruknya dengan mereka yang tidak bisa menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan ngobrol santai, tetapi tetap berisi. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi, motivasi, sekaligus menginspirasi. Teman bincang santai saya hari ini luar biasa. Beliau adalah guru blogger Indonesia, Bapak Wijaya Kusuma, atau yang biasa dipanggil Om J. Blog Om J telah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Om J juga aktif menulis buku ajar, menulis buku-buku lainnya, termasuk menulis karya inovatif. Tak heran jika Om J juga mendapatkan berbagai prestasi di tingkat nasional untuk karya-karya yang telah dihasilkannya. Om J juga aktif menjadi narasumber berbagai pelatihan kepenulisan, bahkan di masa pandemi COVID-19 kali ini pun tetap bersemangat untuk memberikan pelatihan secara online. Kita akan berbincang bagaimana Om J memulai karir menulisnya dan apa susah duka bahagianya menjadi penulis yang konsisten sampai hari ini. Selamat menonton, jangan lupa subscribe, dan like, comment, share. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik nih. Baik, alhamdulillah. Masih kerja dari rumah ya? Sekolah belum masuk? Ya, bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Alhamdulillah, semangat selalu. Bang J, saya tertarik ngobrol sama Bang J nih. Sepengetahuan saya dari profil yang saya baca dan bertemu langsung dengan Bang J, banyak sekali pencapaian-pencapaian yang luar biasa buat Bang J sebagai seorang guru, sebagai seorang penulis, sebagai seorang blogger, dan yang pasti juga saya bertemu beberapa kali dengan Bang J dan luar biasa. Semangatnya itu loh. Di saat orang lain nggak ngapa-ngapain, Bang J setia menulis dan seterusnya. Mungkin bisa dibagi dengan teman-teman yang bakal nonton video kita ini, Bang J. Kapan sih mulai kemudian kepikiran menjadi penulis yang konsisten, istiqomah gitu, dan itu menginspirasi banyak teman-teman guru. Ya, jadi waktu itu saya kuliah S2 tahun 2007 di Pasca Sarjana UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ya. Ketika mau sholat, saya ketemu blogger terkenal. Siapa itu? Namanya Pak Dedi Britagama. Oke. Seorang blogger sekaligus kepala sekolah di SMK 36, SMK Negeri 36 Jakarta. Oke. Saya tanya sama beliau, Pak lagi apa? Kata beliau, saya lagi ngeblog. Ngeblog itu apa, Pak? Waktu itu belum kenalan ya?
blognya ya. Saya nggak tahu blog itu apaan, apa non-blog, apa KTT non-blog, apa. Karena kan saya masih awam kayak gitu. Walaupun saya guru TIK, guru komputer, tapi kan saya senangnya ngoprek, misal hardware. Jadi kalau untuk urusan konten nggak pernah kepikiran gitu. Nah, dari situ akhirnya saya belajar, nulis. Pokoknya setiap hari saya nulis materi dari dosen, saya bikin resumenya, saya taruh di blog. Lama-lama blog saya jadi rame dan akhirnya jadi juara 1 tingkat nasional. Luar biasa. Tahun berapa itu Bang J? Itu saya tahun berapa itu? Tahun 2009 tuh saya dapat uang 27 juta. Itu waktu itu satu dari Departemen Pendidikan, Pusat Perbukuan, buku saya dibeli 20 juta. Satu lagi dari lomba blog Pusat Bahasa. Juara 1, padahal blognya gratis. 2009 waktu itu ya? Ya, 2009. 2009 dari 2009 dapat prestasi. Oke. Sampai sekarang udah 11 tahun. Luar biasa. 2009 pada saat orang lain belum melek dunia itu, Bang J bukan lagi memulai tapi sudah menerima penghargaan atas semangatnya untuk mendokumentasikan semua hal yang kemudian ditulis dalam sebuah blog itu. Luar biasa. 2008 itu anak-anak udah nulis di blog, anak-anak saya udah pada punya blog. Oke. Di SMP. Bang J, selain bertemu dengan seseorang yang tadi kemudian menginspirasi untuk menulis, pada akhirnya Bang J mempunyai simpulan sendiri bahwa ngeblog itu kenapa? Ngeblog itu apa gitu? Kenapa menjadi penting gitu? Jadi ngeblog itu buat saya adalah mendokumentasikan kegiatan kita sehari-hari. Berbagi kebaikan kepada teman-teman lewat tulisan, lewat foto, lewat video. Kalau blog itu kan antik. Dia bisa foto, bisa video, bisa teks. Kalau YouTuber kan hanya video aja, nggak bisa teks. Sepanjang-panjang kayak blog gitu. Blog kan berapa halaman juga bisa. Gitu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya komitmen di blog. Di samping blog itu kan bisa link ke berbagai sosial media. Bisa ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram, ke lainnya anak-anak, ke WA. Pokoknya hampir semua media sosial bisa gitu loh. Itu bedanya kalau kita nulis di blog. Kalau di YouTube kan ya hanya media sosial aja sama Instagram. Tapi kan nggak bisa macam kayak blog. Blog kan semuanya masuk ke IG, masuk ke YouTube. Jadi rata-rata sekarang blogger itu ya merangkap jadi YouTuber. Oke. Bang J, pada akhirnya barangkali, pada awalnya barangkali dulu tidak kepikiran, karena berawal dari mendokumentasikan, lama-lama ternyata menjadi budaya gitu, budaya menulis yang luar biasa, menghasilkan pencapaian, dan yang berikutnya, mau tidak mau, Bang J kemudian menjadi narasumber untuk memberikan pencerahan, memberikan motivasi, memberikan pelatihan kepada banyak guru maupun non-guru, agar mengikuti jejak Bang J itu. Apa saja yang sudah dilakukan Bang J terkait kegiatan di luar menjadi guru di SMP Lab School Jakarta terkait dengan kegiatan tadi, ngeblog, nulis buku pembelajaran, dan banyak lagi saya lihat di profilnya itu. Ya. Blog itu ajaib, Pak Hakim. Iya, kenapa itu? Dari bilang ajaib. nulis blog itu saya dapat penghasilan tambahan. Pertama dari nulis artikel, itu saya dibayar 500.000 sama Traveloka, sama Ruang Guru per artikel di blog saya sendiri. Sampai sekarang? Jadi udah jadi sampai sekarang? Sampai sekarang. Wah, luar biasa. Kalau ada sponsor, minta saya mereview produk, itu saya dapat uang dari situ. Nah, jadi nggak kelihatan iklannya ya, jadi soft selling. Yang kedua, saya dapat pemasukan jadi narasumber, karena saya dianggap pakar kan. Iya, betul. Saya nulis tentang bagaimana pembelajaran yang efektif. Saya nulis bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Pokoknya yang lagi top-top jadi buah bibir saya tulis. Dan saya dianggap pakarnya. Gitu. Jadi orang butuh saya kan. Betul. Begitu saya memberanikan diri, di blog saya tulis pembicara nasional. Wih, keren. Pede banget ya. Tapi sebenarnya benar sih, karena Bang J mempunyai punya karya yang bisa dijadikan bukti dan contoh kepada mereka. Karena orang-orang atau guru-guru seperti Bang J barangkali jumlahnya bisa dihitung gitu. Dan Bang J istiqomah gitu loh. Menulis berbagai karya dalam blog dan menjadi karya tulis yang lainnya gitu.
Bang J, mungkin saya tergelitik sedikit. Bagaimana Bang J kemudian mungkin ada yang pengen tahu gimana sih caranya kemudian ngeblok di blok sendiri tapi kita dibayar oleh provider tertentu gitu. Gimana caranya Bang? Mungkin bagian dulu penasaran. Ya, kita komitmen tiap hari nulis di blog sehingga penontonnya pembaca blognya banyak. Trafficnya kalau kita lihat di alexa.com tuh tinggi. Jadi tolak ukur pengunjung kita kan dari alexa.com. Betul. Nah, saya kebetulan memiliki banyak blog di wijayalab.blogspot.com, di wijayalab, wordpress.com itu semuanya gratis. Sampai akhirnya saya punya blog profesional sendiri di wijayalab.com yang setahun saya bayar 500.000. Tapi saya dapatnya lebih dari 500.000 gitu. Oke. Terus kemudian saya juga mungkin di blog proyokan seperti di kompasiana.com /wijayalab. Nah, itu maksudnya supaya kita berkumpul dan bertemu dengan blogger lainnya. Nah, kalau kita ketemu sama blogger lainnya kan satu hobi tuh. Kata orang kalau pengen wangi, dekat-dekat sama penjual minyak wangi. Oke, betul. Kalau pengen jadi terkenal ya gabung-gabung sama blogger terkenal kayak Raditya Dika. Akhirnya ketemu tuh ngobrol. Ketemu juga ya. Blognya dia, ketemu dari Ditagama, Agus Sampurno, Pak Namin. Pokoknya para pembicara nasional lah, Pak Mario Teguh, sampai saya ikut siarannya. Belajar sama beliau-beliau yang udah tenar kayak Prof. Arif Rahman, Koni Semiawan. Pokoknya para narasumber keren, sampai penyanyi keren, saya datengin kayak Iwan Fals. Wah, keren. Itu jadi topik saya itu. Keren, kayak Pak Hakim nih sekarang lihat ada blogger keren, blogger ternama dihubungi gitu. Betul. Saya tertarik itu ya. Minta wawancara. Kayak kemarin kan ada Pak Dirjen baru tuh. Saya kejar gitu. Bisa wawancara nggak Pak? Bisa gitu. Jadi bahan untuk blog saya. Terima kasih. Bang J, kenapa saya tertarik ya tadi? Karena profilnya luar biasa ya. Oke, tadi masih terkait tadi. Menulis sendiri dibayar oleh provider tertentu yang ditulis tentang topik tertentu atau bagaimana? Ya, biasanya ada ini. Pesanan. Ada tema yang mereka tawarkan sesuai dengan produk mereka. Misalnya produknya tentang produk kereta api. Ya, misalnya kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia. Terus tiketnya pesen di Traveloka. Tapi kita nggak langsung nyuruh penumpang pesen di lewat Traveloka. Caranya kita menceritakan pengalaman naik kereta api, terus bagaimana kita pesen pakai Traveloka. Pokoknya dibikin cerita lah. Dibikin storytelling. Jadi kita nggak ketara kalau itu sebenarnya iklan. Nanti tinggal kalau mau pesen, tinggal klik. Nah, kayak gitu. Advertising dibingkai dengan cerita ya, nggak berasa gitu kalau lagi. Karena kan modelnya. Betul. Orang iklan-iklan itu nggak langsung model iklan langsung kayak di YouTube gitu ya. Modelnya produk ini langsung beli, enggak. Betul. Sekarang modelnya cerita, orang lebih senang cerita, storytelling. Oke, Bang J, untuk menjadi konsisten itu barangkali tidak mudah. Dan saya lihat Bang J itu konsisten sekali. Saya melihat sendiri pada saat kita melakukan short course di China bareng-bareng, mungkin yang lain pada kedinginan gitu ya, pada kedinginan. Tapi setiap hari Bang J punya produk tulisan. Orang lain masih sibuk membuat laporan, tapi Bang J juga bisa selain laporan menulis kisah perjalanan, dan itu konsisten setiap hari. Bagaimana menjaga konsistensi itu agar tetap ada dalam diri kita gitu? Ya alhamdulillah, saya kan nulis tagline saya kan menulis setiap hari. Mau nggak mau saya harus praktekin tuh. Jadi kalau sehari nggak nulis sama aja kita nggak makan, nggak minum. Jadi udah jadi kebutuhan. Nah selama kita waktu belajar di China University of Mining Technology tiap malam tuh nulis karena memang udah kebutuhan. Sudah gitu kan alhamdulillah ada waktu kita di wismanya kan di dormitory, asistennya kenceng tuh. Kayak manfaatin. Bentar lagi mau jadi buku tuh. Belajar STEM di negara Cina. Lagi tanggal mainnya. Ditunggu karyanya Bang. Dulu peluncurannya. Saya tunda peluncurannya gara-gara ada corona. Ntar aja dah kalau saya tuh keluarin sekarang kurang bagus timingnya. Jadi kalau meluncurkan buku juga harus lihat timingnya dulu supaya bukunya laku. Oke, nanti saya tunggu karyanya. Saya ingin menikmatinya juga dan sekaligus rendezvous mengingat perjalanan kita bareng-bareng waktu itu ya. Oh iya, lengkap. Bahkan ada juga di YouTube-nya tuh Pak Hakim bikin apa? Bunga-bunga ya waktu kita pakai baju kerajaan Cina. Oke, Bang J, tadi bagaimana sih cara kita agar menjadi penulis
yang konsisten, dan yang kedua selalu punya cara untuk mengambil topik tulisan yang variannya berbeda-beda tapi menarik gitu, seperti yang Bang J lakukan. Mungkin bisa dibagi tipsnya kepada teman-teman ya. Nah, tipsnya sebenarnya menjadikan sesuatu itu sebagai hobi ya, sebagai kebutuhan. Jadi nggak ada beban. Kalau kita udah senang, udah suka kan, apa aja dilakukan, nyantai gitu. Nggak apa namanya, nggak sesuatu yang memberatkan. Kayak misalnya saya wawancara Pak Hakim nih. Yeah. Saya santai aja karena saya akan mendapatkan sesuatu dari Pak Hakim. Gitu. Yeah. Terus kemudian misalnya saya wawancara tokoh tertentu gitu. Dan saya yakin dengan wawancara tokoh ini pasti akan membuat blog saya jadi rame. Nah, kayak gitu yang membuat saya komitmen. Dan setiap kali saya nulis, saya yakin pasti ada yang baca. Walaupun 10 atau 20 orang pada hari itu ya. Tapi saya yakin nanti dalam puluhan tahun, jumlahnya akan terus bertambah. Contoh kemarin ya iseng-iseng saya baca tulisan saya yang udah lama, judulnya Ku Beli Susu Anakku dari AC Menulis. Jadi kisah nyata. Itu saya kebingungan, duit di dompet udah 1.000 perak. Sementara anak saya berlian perlu beli susu kan? Kan kisah nyata tuh. Gimana caranya dapat duit supaya bisa beli susu Denko kan? Jadi cerita sendiri itu ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Di saat saya butuh, tiba-tiba teman saya bilang, Bang Jai, itu honor nulis di majalah Guraru udah keluar, ditransfer rekening Bang Jai. Tolong dicek nanti mampir ATM ya. Saya cek 200 TM. Pas beli susu. Zaman segitu ya. Luar biasa. Bang J. Nah, kisah nyata itu lebih mengalir kalau diceritakan. Jadi topiknya nggak usah jauh-jauh dulu ya untuk membelajar pemula ya. Bisa kisah sehari-hari ya. Oh iya. Dari kegiatan kita sehari-hari aja dulu. Jadi kita nggak terlalu berat. Jadi kisah nyata, kisah inspiratif. Kayak kita berangkat ke Cina kan kisah inspiratif tuh. Betul. Kadang-kadang saya suka bikin pakai bombastis. Alhamdulillah dapat duit 21 juta. Ya kan kita dapat 21 juta. Iya betul. Ya kan? Betul. Guru SMP punya uang puluhan juta bisa keluar negeri lagi kan? Itu kan amazing banget, keajaiban banget. Iya betul banget. Bang J, untuk tips tadi masih kembali saat penulis pemula, biasanya mereka selain memikirkan topik juga memikirkan bagaimana kata-kata dirangkai. Terlalu banyak kepikiran soal bahasa dan seterusnya, akhirnya ujung-ujungnya malah nggak jadi nulis gitu. Apa sarannya? Kalau saya sih menulis itu mulai dari 3 alinea. Alinea pembuka, alinea isi, sama alinea penutup. Itu aja dulu. 3 paragraf dulu. Kalau kita nggak bisa ngembangin, 3 alinea itu aja. 3 paragraf itu aja. Pembukaan. Halo Pak Hakim, selamat siang. Seneng banget hari ini bisa wawancara sama Pak Hakim. Banyak ilmu yang saya dapatkan hari ini. Itu alinea pertama. Yang kedua, ternyata Pak Hakim itu selain orangnya ganteng, juga berilmu pengetahuan luas ya. YouTuber juga, penontonnya juga banyak, dan banyak prestasi yang sudah beliau dapatkan. Ya kan diantaranya menang guru berprestasi dan sebagainya. Tulis. Baru alinea penutup. Wah, ternyata senang juga ya punya teman seperti Pak Hakim yang ilmunya banyak tapi tetap rendah hati. Jadi kita foto bareng yuk sama Pak Hakim. Jadi, udah 3 alinea gitu doang. Jadi cerita sudah ya. Jadi kadang-kadang kalau bahasa lisan kita gampang, ngomong kita gampang. Kita kalau ngomong gampang kan, sekarang menulis dong. Jangan hanya ngomong, nulis dong. Jadi bahasa lisan kita tulis ke dalam bahasa tulisan. Nah, sekarang tuh zamannya udah enak ya. Banyak software kita ngomong kayak di Google aja, ngomong udah jadi tulisan tuh. Ngomong kayak gini udah jadi tulisan, bisa. Betul. Karena aplikasinya udah banyak. Jadi buat teman-teman yang kesulitan nulis, pakai aplikasi aja ngomong di depan Google atau di depan komputer udah jadi teks, tinggal ngedit. Udah beres. Atau jadi YouTuber sekalian ngomong kayak gini kan? Ya. Nanti belajar jadi nih Bang. tulisan belakangan. Dia kan kayak Ustadz Abdul Somad kan gitu, dia ngomong aja kan, terus jadi bukunya banyak. Siapa yang terjemahin software? Software yang bikin tulisan. Omongannya Pak Ustadz. Bang J, sekarang kesibukannya saya lihat luar biasa ya. Untuk pendampingan, pelatihan, narasumber, dan seterusnya. Mungkin bisa ceritakan kegiatan-kegiatan macam apa saja, berjenis apa saja yang sekarang sedang Bang J pegang untuk memberikan pelatihan dan pencerahan kepada para peserta. Jadi dari bulan Januari itu saya sudah bikin program belajar menulis
dan menerbitkan buku gratis. Yeah. Saya terpanggil ketika melihat teman-teman guru yang mau naik pangkat, dia harus bayar juta-jutaan untuk jadi buku gitu, menerbitkan buku. Saya merasa buat apa kita keluar uang jutaan rupiah? Justru kita dapat duit dari bikin buku. Yeah. Karena saya merasakan sendiri, saya bikin buku justru dapat uang jutaan bahkan puluhan juta rupiah dari hasil nulis buku gitu. Kok teman-teman malah keluar uang dari buku kan gitu. Yeah. Nah itu yang menginspirasi saya ngajak teman-teman buat buku dan alhamdulillah sekarang sudah masuk di gelombang ke-12. Hari ini nanti malam kita mulai lagi di program baru menulis dan menerbitkan buku. Targetnya teman-teman bisa nulis buku di penerbit mayor. Oke, itu topiknya beragam ya? Topiknya terserah. Yang penting tiap malam habis ceramah dia harus membuat resume, nulis di blog. Wajib punya blog. Karena selain jadi penulis, saya didik jadi blogger. Kalau nggak dipaksa gitu, mereka nggak jadi blogger. Yang pertama, sejak Januari menginisiasi kegiatan yang penulisan buku dan sekarang sudah memasuki gelombang ke-11 atau 12? 12. Baik, setelah itu apa lagi, Bang? Kita ini di PGRI kan kemarin sukses webinar guru daring milenial udah 15.000 orang ya. Itu ikut ngurusi Bang Kalau ya? di PGRI kan kita ada donasi COVID. Donasi COVID 50.000 ya. Kemarin kalau nggak kita batasi bisa sampai 30.000. Ini Bang J ikut menginisiasi ya? Ikut menginisiasi itu ya? Ya, Prof Eko dengan Prof Eko Indrajit. Kita kebetulan jadi timnya di dalam, di belakang layar lah. Kita lihat bahwa guru itu sebenarnya haus akan ilmu, tapi nggak ada media atau sarana mereka untuk menyalurkan ilmunya dan belajar ilmu. Jadi sebenarnya dibuat dalam dua konsep. Satu sinkronus, dua asinkronus. Satu siaran langsung kayak kita sekarang nih. Satu lagi siaran rekaman. Jadi dia bisa buka kapan aja di mana saja. Dengan akses internet yang cepat buat kita itu nggak ada masalah gitu. Kayak Bapak dari Kalimantan, saya di Pulau Jawa, di Bekasi, nggak ada masalah. Tapi buat teman-teman yang di daerah itu menjadi sebuah masalah. Karena akses internet yang susah. Dua kegiatan. Masih ada kegiatan lagi yang mungkin juga bisa diikuti oleh teman-teman? Selain bikin kegiatan itu, saya lagi menyelesaikan disertasi. Lagi nyelesain disertasi, jadi bahan-bahan ngajar daring anak-anak sih lagi saya kumpulin. Minta doanya jadi jurnal internasional nih. Amin. Mudah-mudahan masuk Scopus. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sukses Bang J. Bang J mungkin secara umum bisa diberikan semacam semangat buat teman-teman agar mereview apa yang sudah kita bicarakan tadi, apa saja nih poin-poinnya yang mesti disiapkan kalau kita ingin memulai menjadi penulis, baik itu di blog maupun juga di media channel seperti YouTube dan seterusnya. Jadi teman-teman kalau pengen punya identitas branding, personal branding, punya blog pribadi. Ya, selain punya blog pribadi, teman-teman komitmen untuk menulis setiap hari. Dari apa yang disukai, dari apa yang dikuasai. Kemudian yang ketiga, bergabung sama komunitas blogger, komunitas YouTuber gitu ya. Supaya kita ketularan ilmu mereka. Sebenarnya nggak susah sih. Berdasarkan pengalaman saya tuh nggak susah. Karena yang bikin susah itu karena kita kurang gaul aja. Jadi kalau kita mau sukses tuh harus kolaborasi kayak saya sama Pak Hakim gini, kolaborasi gitu. Kalau kita kolaborasi, saling kerjasama, insya Allah jadi kayak kemarin saya sama Pak Yahya kan bikin guru tanggap corona tuh. Tiap hari tayang. Pak Yahya teman-teman ngisi materi. Iya kan di Samarinda kan. Itu jalan guru tanggap corona sampai sekarang. Kita mulai bulan Maret. Nah, dan sekarang YouTube channelnya juga udah makin banyak, udah mulai dapat dolar. Kan keren. Saya baru mulai Bang, mudah-mudahan nanti ini menjadi konten yang baik juga buat di-share nantinya. Motivasi. Karena kuncinya mau jadi blogger, mau jadi YouTuber tuh konten. Konten is the king. Jadi orang lihatnya konten, kita jadi minta untuk jadi konten kreator. Nah kalau konten kreatornya bagus, menarik, pasti banyak yang nonton. Itu aja sih kuncinya sebenarnya. Betul. Bang J, mengakhiri nanti perbincangan kita, ada nggak semacam kata-kata bijak atau tagline atau moto yang biasa Bang J sampaikan dan itu memberikan semangat buat kita gitu? Ya, tagline saya, menulislah dari hatimu agar engkau bertemu pembaca setiamu.
Jadi kalau kita mulai dari hati akan ketemu hati, itu aja sih. Keren banget. Bang J, mudah-mudahan kita berkesempatan ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, berbagi secara langsung. Kalau belum bisa bertemu langsung, kita mudah-mudahan masih bisa berkomunikasi seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat, dan nanti saya masukkan konten, nanti Bang J bantu share ya. Ya, siap. Baik. Terima kasih Bang J, sukses selalu, mudah-mudahan sehat juga. Sampai ketemu di perbincangan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe, dan share YouTube-nya Pak Hakim di internet. Jangan lupa bagikan ke media sosial Anda. Insya Allah Anda akan terkenal seperti Pak Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bang J atas kesempatannya hari ini ngobrol. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ngobrol lagi ya. Ya, siap.